seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, stok bahan pokok di Banyuwangi aman dan cukup selama Ramadan hingga Lebaran. Meski demikian, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk terus memantau stabilitas harga bahan pokok. Bupati Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Pos Indonesia, dan lainnya rutin menggelar operasi pasar. Harapannya dengan operasi pasar bisa menyediakan bahan kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau dan menekan lonjakan harga. Selain stok bahan pokok, yang penting juga harganya stabil dan terjangkau. Karena Ramadan hingga Lebaran nanti, kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu, ia pun meminta dinas terkait dan tim pengendali inflasi untuk terus memantau harga bahan pokok. Sementara Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari menyebut stok beras yang ada di gudang Bulog Banyuwangi saat ini sebanyak 67.356 ton, dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Banyuwangi yang sebesar 14.399 ton per bulan. Stok tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi hingga 4 bulan ke depan. Bahkan selama ini Bulog Banyuwangi bisa mensupport daerah lain yang masih defisit beras. Apalagi stok ini akan terus bertambah karena sudah memasuki musim panen sehingga stok aman bahkan hingga awal tahun depan. Diana juga membeberkan stok komoditas pangan yang lain. Ia menyebut stok gula pasir di gudang Bulog masih tersedia sebanyak 30 ton, terigu 2 ton, dan minyak goreng sebanyak 60.000 liter. Stok tersebut masih bisa ditambah sesuai dengan permintaan pasar, masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menambahkan saat ini juga sudah melakukan operasi pasar sejak Februari 2025 di kantor pos Banyuwangi dan Genteng. Dalam waktu dekat akan ditambah 14 titik di kantor-kantor pos lainnya yang tersebar di Banyuwangi. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda menambahkan, selain beras, stok pangan yang lain juga sudah sangat mencukupi bahkan surplus. Seperti daging ayam ras yang surplus hingga 239 ton, telur ayam 231 ton, serta daging sapi yang juga surplus sebesar 12,96 ton.
Komoditas pangan lainnya juga sangat berlimpah. Berdasarkan data prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok bulan Maret 2025, cabai rawit mengalami surplus sebesar 789,79 ton, cabai besar 767,17 ton, dan bawang merah surplus sebanyak 291,54 ton. Selain itu, ketersediaan LPG juga aman. Dari kebutuhan sebanyak 19.340.000 tabung LPG 3 kg per tahun saat ini selalu terpenuhi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi meminta pedagang di Pasar Takjil Ramadan tidak menggunakan kantung plastik. Dan untuk para pengunjung diminta membawa kantung dari rumah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan hal ini saat membuka Pasar Takjil Ramadan yang dikemas dalam Festival Ngerandu Buko di Pantai Bum Banyuwangi. Bupati sendiri akan kuatkan kembali komitmen pemerintah daerah untuk mengurangi sampah plastik. Maka diminta para pedagang untuk mengurangi sampah plastik. Perempuan yang kedua kalinya menjadi Bupati Banyuwangi ini juga mengingatkan warga yang berburu makanan dan minuman di Pasar Takjil Ramadan untuk mengurangi kantong plastik dengan membawa kantong belanja sendiri. Upaya untuk mengurangi sampah plastik pada Pasar Takjil Ramadan ini masih berproses dalam tahap edukasi dengan mengingatkan pelaku UMKM, sehingga belum bisa 100% diterapkan. Selain itu, Ipuk juga mengingatkan para pedagang untuk memperhatikan higienitas makanan yang dijual. Selain rasa dan tampilan yang menarik, pemilihan bahan juga harus diperhatikan. Untuk menjamin higienitas makanan dan minuman yang dijual di Pasar Takjil ini, Pemkab Banyuwangi telah menyediakan laboratorium kesehatan keliling. Layanan ini secara bergilir datang ke sejumlah pasar takjil untuk menguji kualitas makanan dan minuman. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur.
Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 satu lembar. Siapkan fisik dan keseluruhan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditunjukkan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Perang sarung melibatkan antar remaja kampung meletus di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Remaja yang terlibat perang sarung kocar-kacir saat petugas mendatangi lokasi dan beberapa remaja pun berhasil diamankan. 8 remaja yang terlibat dalam perang sarung dapat diamankan oleh pihak unit Reskrim Polsek Kalibaru. Para remaja yang berhasil diamankan tersebut langsung dibawa ke kantor serta orang tuanya pun dihadirkan guna diberikan pembinaan. Aktivitas perang sarung ini sebelumnya sudah terendus oleh pihak kepolisian sehingga saat terjadi pihak kepolisian dengan cepat dapat mengambil tindakan pembubaran serta dapat mengamankan beberapa remaja yang terlibat. 8 remaja yang dapat diciduk diamankan ke kantor Polsek guna diberikan pembinaan. Selain itu, para orang tua remaja juga turut dipanggil guna diberikan pengertian serta lebih memberikan pengawasan kepada anak-anaknya. Ada beberapa yang kita amankan dan sesamanya di Polsek kita berikan pembinaan, surat pernyataan dan didaftarkan orang tuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun teman lawan perang sarung tersebut. Alhamdulillah keluarganya menyambut baik dan bersepakat untuk tidak mengulangi lagi. Nah, biasanya di bulan Ramadan ini adik-adik remaja yang keluar malam, biasanya yang remaja laki terutama ikut-ikutan untuk perang sarung. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Kalibaru untuk menjaga putranya yang masih remaja untuk tidak keluar malam, orang tua untuk mengecek, kemudian mencari putranya yang di larut malam yang belum kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana agenda rutin Mas, setiap bulan puasa kita melaksanakan patroli malam, patroli sahur untuk meningkatkan harkat mas, terutama kegiatan masyarakat di bulan Ramadan. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Arah kiblat untuk melaksanakan sholat 5 waktu untuk muslim seluruh negara menuju ke arah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Di Banyuwangi, Ka'bah dibangun secara megah di dalam kompleks Pondok Pesantren Darussalam Puncak yang ukurannya pun sama dengan aslinya. Inilah Ka'bah yang dibangun di dalam kompleks Pondok Pesantren Darussalam Puncak, Dusun Sumber Urip, Desa Barurejo, Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi. Dibangun oleh pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Puncak pada tahun 2007 silam. Hal ini berawal dari rasa cinta dan kangennya kepada Tanah Suci, sehingga terbangunlah Masjid Ka'bah tersebut, yang selesai pembangunannya pada tahun 2015 silam. Uniknya, Masjid Ka'bah ini dibangun sesuai ukuran aslinya, yang diangkut dari buku sejarah Makkah karangan Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Selain ukuran yang sama dengan aslinya, ukuran dan jarak hijrah Ismail sebelah utara Ka'bah dan ukuran makom Ibrahim juga dibuat sama dengan aslinya. Masjid Ka'bah ini selain menjadi tempat ibadah, juga dijadikan tempat belajar dan mengajar oleh para santri Darussalam Puncak. Masjid Ka'bah ini juga dijadikan belajar tawaf oleh para jamaah haji dan umroh yang akan berangkat ke Mekah. Berangkat dari nostalgia, kangen saya terhadap Ka'bah. Saya dulu tahun 2000 berangkat haji, lebar, panjangnya, tingginya, ini insya Allah sesuai. Materialnya kita ngambil dari mana-mana. Batu dindingnya ini kita ngambil di Jember, mungkin di daerah Batu Piring itu kita ambil pokoknya yang alami, bahan-bahan yang alam. Terus makom Ibrahim ini kita ngambil dari Tulungagung, batu dari marmer dari Tulungagung. Kita bentuk sesuai dengan penelitian Dr. Ilyas Abdul Ghani itu. Dalamnya telapak kaki Nabi Ibrahim juga kita sesuaikan itu. Terus batu meteornya Hajar Aswadnya di Mekah ada 8, di sini alhamdulillah juga ada 8, jadi sama.
Masjid Ka'bah ini juga dapat dijadikan wisata religi bagi masyarakat yang belum mampu berangkat ke Mekah. Mengingat dalam beberapa bulan terakhir, banyak masyarakat yang membuat sensasi menuju Mekah dengan berjalan kaki, naik sepeda ontel, dan juga naik galon. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online.
Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bulan Ramadan, stok beras di gudang Bulog, Probolinggo, dan Lumajang dipastikan aman. Total di 6 gudang Probolinggo dan Lumajang tersedia 42.000 ton beras, cukup untuk kebutuhan hingga akhir tahun 2025, bahkan awal tahun 2026. Banyaknya permintaan beras pada bulan Ramadan hingga nanti jelang Hari Raya Idul Fitri tidak mempengaruhi ketersediaan stok beras di gudang Bulog Probolinggo Lumajang. Bulog cabang Probolinggo memiliki 6 gudang di Kota Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo, dan di Kabupaten Lumajang. Dari pantauan JTV di gudang Bulog di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, tumpukan beras ribuan ton masih aman tersedia. Di 6 gudang yang ada, ketersediaan beras mencapai 42.000 ton, mencukupi hingga akhir tahun nanti. Hingga akhir bulan Februari lalu, Bulog sudah melakukan penyerapan beras dari petani mencapai 8.000 ton lebih. Untuk mempermudah penyerapan gabah maupun beras dari petani, Bulog melibatkan Gapoktan hingga Babinsa setempat. Untuk gabah, Bulog membeli dari petani seharga Rp6.500 per kilogram, sedangkan untuk beras medium dibeli Rp12.000 per kilogram. Jadi kalau di di Probolinggo itu kurang lebih ada 23.000 ton. Kemudian di Lumajang sendiri ada 15.000 ton. Sampai saat ini baik dari total kantor cabang Probolinggo sudah menyerap
setelah beras 8.010 ton. Jadi kami dalam penyerapan gabah beras ini kami setelah bekerja sama dengan semua stakeholder, baik itu Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Kapotan, KTNA, TNI. Jadi semua kami libatkan untuk menyukseskan program dari Bapak Prabowo untuk menyerap gabah beras sebanyak 3 juta ton. Untuk gabah sendiri, harga yang kami ambil dari petani itu 6.500. Kemudian untuk beras sesuai dengan dari surat Bapanas yang diterima di gudang kami adalah 12.000 dengan kualitas medium. 2 bulan mendatang, sebagian wilayah akan melakukan panen raya. Dengan demikian, awal tahun 2026, stok beras di Bulog Cabang Probolinggo yang membawahi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang dipastikan aman. Farid Falevi, JTV. Bupati Lumajang Indah Amrawati mengaku ditagih utang pembelian sejumlah barang di ruang kerja Bupati Senin siang. Atas hal itu, Bupati Indah Amrawati akan membongkar dan mengembalikan sejumlah barang ke pihak ketiga. Hari pertama masuk ruangan kerja, Bupati Lumajang Indah Amrawati memanggil Sekretaris Daerah dan Bagian Umum Pemerintahan serta sejumlah ASN lainnya ke ruangan kerjanya. Hal tersebut imbas adanya pihak ketiga yang melakukan komunikasi dengan Indah Amrawati terkait adanya barang-barang di ruang kerja Bupati yang belum terbayar. Barang-barang tersebut diantaranya karpet, gorden jendela, bantal kursi, meja asisten, dan sejumlah ornamen lainnya. Atas hal itu, Bupati Indah Amrawati meminta agar semua barang yang tidak termasuk inventaris Pemkab untuk dilepas dan dibongkar, selanjutnya dikembalikan kepada pihak ketiga. Jadi ini hari pertama saya masuk, saya izin ke Pak Sekda untuk ngecek barang-barang karena beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh seseorang yang mengaku bahwa ada barang-barang yang belum terbayar dan dia yang mengerjakan. Saya cek ke Pak Sekda dan Pak Sekda membenarkan karena itu benar, maka tentu tidak nyaman bagi saya bekerja dengan aset yang bukan asetnya pemerintah daerah. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan ke Pak Sekda agar memerintahkan bagian umum untuk membongkar pelan-pelan supaya barangnya tidak rusak dan menunjukkan kepada atau menawarkan, memberitahu kepada pihak ketiga kalau itu memang barangnya bisa diambil, ya memang harus diambil ya, karena itu bukan asetnya Pemda. Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Lumajang menjelaskan jika masalah itu terjadi tahun 2019 silam saat adanya pemeliharaan ruangan Bupati periode sebelumnya dengan melibatkan pihak ketiga, di mana dalam proses itu barang-barang yang dipesan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB justru tidak sesuai dengan Bupati sebelumnya. Lantas selanjutnya pihak ketiga menukar barang dengan barang baru sesuai permintaan Bupati. Barang-barang baru itulah yang kemudian jadi polemik dan menimbulkan tagihan biaya kepada Bupati Indah Amrawati. Barang-barang itu dulu kita beli dengan penganggaran, ya, ada proses pengadaan barang, kemudian ada RAB-nya, ya. Tapi dalam pelaksanaan RAB ini tidak cocok oleh pimpinan Pak Bupati. Jadi setelah barang dibeli, kemudian tidak cocok, minta ditukar. Bagi Pak Bupati ini dianggap return, ijol. Tapi bagi penyedia barang ini dianggap barang yang sudah dibeli. Nah yang baru ya harus diganti lagi, harus diganti. Jadi prosesnya karena perbedaan pemahaman. Ya perbedaan pemahaman. Jadi bukan berarti tidak ada RAB-nya, ada RAB-nya. Tapi RAB yang pertama itu tidak cocok, kemudian diganti yang baru, yang ini yang tidak ada di RAB. Jadi Pak Bupati menganggap ini bagian dari yang ijol. Ya diijol itu. Tapi pihak ketiga tidak mau, ini bagian dari proses pekerjaan yang harus dibayar, bagian dari penambahan pekerjaan. Itu pengadaan Bapak? 2019.
Ya, tahun pertama obat kita itu pakai obat. Pihak ketiga ini juga sudah meminta ganti dari awal. Pihak ketiga ini baru menanyakan ke saya di tahun 2023 akhir atau 2024 awal ketika masa pemerintahan Bu Pj. Atas hal itu, pemerintah Lumajang akan melepas dan membongkar semua barang yang diklaim bukan inventaris pemerintah daerah. Yongki Nugroho, JTV. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kencang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen.
Perumahan Sanjaya Residen. Harga terjangkau, kualitas terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perang sarung antara anak muda terjadi di Jalan Pusat Pertokoan, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo. Ulah dua kubu remaja saling memenuhi jalan, membuat warga sekitar resah. Gerombolan remaja bubar jika polisi datang ke lokasi. Jelang sahur, perang sarung antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Irian Jaya, Kelurahan Mimbaan, Panji, Situbondo, Selasa dini hari. Dua kelompok berjumlah belasan remaja terlibat saling pukul menggunakan media sarung. Mereka pun leluasa saling serang hingga beberapa remaja di antaranya mundur terkena serangan sabetan sarung. Tidak adanya petugas kepolisian yang menghentikan aksi mereka membuat warga sekitar juga ketakutan. Warga sekitar pertokoan Jalan Irian Jaya pun resah dengan aksi perang sarung ini. Kelompok remaja dari dua kubu bukan berasal warga sekitar melainkan orang lain. Jadi warga saya tanya tadi malam tidak berani keluar, khawatir ada kericuhan dan kerusuhan dari orang-orang di Jalan Irian Jaya yang sengaja pada bulan Ramadan ini membuat kerusuhan Jalan Irian Jaya. Nah, perang sarung ini ramai tidak baik untuk masyarakat di sekitar. Tidak ada manfaatnya. Ini memang harus dipertegas oleh pihak aparat keamanan, dalam hal ini polisi, dan mendeteksi awal terhadap adanya kerumunan di jalan ini. Itu mereka warga sini atau gimana? Bukan warga sini. Bukan warga sini. Ini warga luar. Kalau warga sini sudah tidur semua jam-jam segitu. Dan itu rata-rata bukan orang-orang tua, tapi kayak anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang berkumpul awalnya berapa orang, akhirnya banyak. Nah, potensi ini yang harus diantisipasi. Saya kadang-kala kalau malam keluar ke sini, dan kebetulan tadi malam pas jam 12 itu saya baru masuk rumah. Di rumah tidak kedengaran apa-apa, dan baru warga ada yang melaporkan kalau ada kerumunan atau kerusuhan di. Kurang bagus.
Aksi perang sarung antar anak muda di Situbondo selama Ramadan, tindakan yang meresahkan dan merugikan satu sama lain. Kegiatan negatif ini patut untuk tidak dicontoh. Andi Nurhodis, JTV. Berkah Ramadan, penjualan bahan es di Pasar Tanjung Jember meningkat berkali-kali lipat. Pemilik toko sampai harus menambah jumlah karyawan untuk melayani penjualan. Bulan puasa selalu menjadi berkah bagi penjual bahan es cincau di Jalan Wahidin, Pasar Tanjung Jember. Bak ketiban berkah Ramadan, toko ini seolah tak pernah putus didatangi pembeli sejak dibuka. Berbagai jenis bahan es seperti cincau, jeli, dawet, dan kolang-kaling menjadi tak pernah sepi dari pembeli. Hampir semua jenis bahan es laris diburu pembeli, baik untuk partai besar maupun pembeli ecer. Yani Agustin, pemilik toko bahan es, menuturkan pada momen bulan puasa tokonya selalu dibanjiri pembeli. Kini bahkan pemilik toko harus menambah jumlah karyawan untuk melayani penjualan yang awalnya hanya 2 karyawan di hari biasa bertambah menjadi 15 karyawan. Yani mengaku bila dibanding dengan hari biasa, peningkatan pembeli di bulan puasa cukup signifikan. Peningkatan penjualan bahkan naik hingga 10 kali lipat. Kalau harga sih tetap, jadi kita selain menjual ecer bisa menjual grosir. Jadi kalau pembelian grosir harga lebih murah. Artinya tidak menaikkan harga ya? Oh tidak. Untuk pembeli sampai dari mana saja ini, Mbak? Jember sampai Situbondo, kan kita juga grosir, pengiriman grosir juga. Kalau ke timur sampai Banyuwangi, sana sampai Kencong. Penjualannya terbesar apa, Mbak? Kencong. Merah 3. Ini sampai akhir bulan puasa nanti atau seperti apa ini? Kalau ramai seperti ini nanti sampai hari ke-15 puasa. Nah, setelah itu nanti ada penurunan. Tapi artinya ini memang peningkatan tajam ya? Peningkatan tajam sekali ya. Alhamdulillah. Persiapan takjil untuk buka puasa menjadi penyumbang meroketnya pembelian cincau di toko ini. Bahkan pembeli yang datang tak hanya dari konsumen akhir, namun juga dari pedagang yang akan menjual kembali cincau dan bahan es tersebut. Ini belanja apa ini, Mas? Belanja cincau. Untuk kebutuhan apa ini? Kebutuhan dodolan, Mas. Jualan. Gimana ini? Di Bangka, di Masres. Gimana ini? Apa di bulan puasa ini memang jualan rame ya? Rame, Mas. Kalau bulan Ramadan itu rame. Sampai peningkatan berapa kali, Mas? Ya lumayan lah, Mas. Toko tino-tino biasa ini lumayan. Ada peningkatannya. Sampai 10 kali lipat, Mas, dari biasanya, Mas? Kurang lebih saat gitu. Ini belanja bahan es apa aja, Mas? Bahan capcin. Capcin, cocin itu loh. Dawet gitu ya. Untuk harganya gimana? Harganya normal. Tergantung, Mas. Rata-rata 5 ribuan. Ada kenaikan nggak dibanding? Nggak ada, pancat tetap ya. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum. Bapak Rete. Assalamualaikum.
Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-am? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mados ini kita, Pak. Yo iya. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojo Paet Singosari Kediri Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan delegasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojo Paet Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.